untuk mati husnul khatimah mudah. Ada dua. Satu, kenal dulu sama yang nyabut. Ya, yang nyabut ini ada yang menyuruh nyabut, ada tuh petugasnya, dua tuh. Kenal sama dua-duanya kalau bisa. Lebih afdal kalau kenal sama yang nyuruhnya. Oh, enak tuh ya. Allah bilang ya, karena Allah yang nyebut. Maka disebutlah pencabut nyawa itu wakil. Dalam surat Sajadah itu disebutkan mereka wakil. Ya. Ada kan ayatnya? Ya. Ada kalimat malakul maut dalam surat Sajadah. Ya. Bacaannya antum kalau hari Jumat. Hah? Itu dia. Bacain nggak Ustaz? Ada kalimat wukila bikum. Ini wakil. Berarti ada yang nyuruh dong. Yang nyuruh kan Allah. Allah bilang, ini keluarga aku, ahlullah, cabut baik. Ada orang yang pura-pura mati, ada juga. Jadi jangan heran, kami punya sanad hadis. Itu di sanad hadis. Ada orang umur 500 tahun. Itu gimana mau cerita? Ternyata dia dilihat orang udah mati berkali-kali, hidup lagi. Di sini mati, nggak lama di kampung sebelah dia muncul. Terlihat sama orang mati, dia nggak mati. Ini nggak khurafat loh ya. Di Malaysia, di Lombok, kejadian ada orang dimasukin ke lahat, pas masuk hilang. Ada yang pas di kerandanya, dipegang dia udah nggak ada. Lalu udah jemput langsung sama Allah. Atau dia ada tugas baru, mungkin bertugas lagi dia. Nah inilah rahasia takdir sebenarnya. Kalau mau takdirnya dipanjangkan, terima tugas dari Allah. Harus ada tugasnya. Jangan pernah ngomong, ya Allah tugasku sudah berakhir. Ya Allah capek nih begini-gini mulu. Tunggu aja. Ya. Kalau ada orang nih, dia sudah mau ditangkap. Zohirnya, ternyata ini orang nyamar. Ditangkap gak dia? Pas ditangkap lepasin lagi, akhirnya begitu. Malaikat maut kan nggak tahu urusan ruh yang hakiki, dia cuma tahu nyambut-nyambut doang. Tugasnya ruh dia nggak tahu. Ada ruh-ruh yang punya tugas-tugas rahasia. Secara jasadiah, takdirnya udah habis, ditangkap oleh malaikat Israel, udah mati nih. Ternyata ruhnya masih punya tugas, dibalikin lagi, Pak. Itu kejadian di beberapa tempat, ya. Ada itu orang-orang begitu. Saya dulu nggak ngerti sampai belajar hukum jais tadi. Ada hukum loh mahfuz, hukum takdir, ada hukum jais. Ternyata masuk hukum jais. Jadi jangan heran nanti di akhir zaman akan muncul yang aneh-aneh. Ada orang umur 700 tahun masih hidup, itu muncul tuh. Ada yang ribuan tahun. Yang ribuan tahun siapa kira-kira? Nabi Isa belum mati. Tapi kalimatnya mutawaffika, aku sempurnakan jatahmu 33 tahun sekian hari. Diwafatkan sudah, dimatikan belum? Ya, ahli tafsir ini masih debat-debat aja kan. Susah amat nih, loading amat sih kalian. Ini loh ayatnya jelas bahwa wafat beda dengan mati. Dia belum mati, wafat sudah. Wafat artinya disempurnakan hak dia waktu di bumi sampai 33 tahun. Sekarang hak dia di langit 2. Dan wajahnya, umurnya masih muda sekali, 33. Pas turun, muda banget. Kenapa dia masih dipanjangkan Allah? Dia masih ada tugas. Tugas dia, takdirnya Dajjal di tangan dia. Maka Allah panjangkan Sayyidina Isa. Gitu. Gimana kira-kira? Mulai connect? Ternyata ada dalilnya semua. Ini bukan barang baru. Ini barang yang sudah lama tersimpan, baru sekarang dibuka-bukain sama ulama kita. Ya, saya kan cuma bantu-bantuin aja bukainnya. Sebelumnya sudah ada yang bukain. Tapi ini dibukanya dulu bukan jam-jam segini, dibukanya jam 1 malam. Antum lagi ngorok, kita buka-buka yang begitu. Iya, nggak buka film porno, kita enggak. Ya, kita buka film sono. Ya, film-film langit yang kita buka. Orang tengah malam nonton yang jorok-jorok, ya bumi-bumi lagi, syahwat-syahwat lagi. Gak naik-naik. Ya, nggak naik-naik ya. Kalau jasad ini sih pengennya begitu. Tapi kalau ruh kan nggak mau begitu. Nabi Khidir juga belum.
Ada orang yang nolong Nabi Isa saat lagi mau eksekusi. Itu Nabi Khidir, Pak. Itulah makarnya Allah. Fallahu khairul makirin. Si Dajjal nyamar jadi Yudas Iskariot. Nyamar dia. Allah kirimlah samaran keluarganya. Dikirimlah Sayyidina Khidir Balia bin Mulkan. Nggak disebutkan? Nah, itu baru dengar ceritanya kan? Oh, itu buka yang di sana tuh, Pak. Ashabul Kahfi, kok bisa selamat ya? Kok bisa sekarang goanya nggak ketahuan? Di mana sih goanya? Orang Yaman bilang ada, orang Turki juga bilang ada, orang Yordan juga bilang ada. Kan bingung kita yang mana? Yang mendekati sebenarnya Yordan itu mendekati. Karena mereka ini pengikut Nabi Isa. Yordan kan Syam, dekat sekali dengan Syam, bagian dari Syam malah. Syam ini kan 4 negara, Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon, Lebanon. Ya. Itu di sana tuh, maka besar kemungkinan itu di Yordan. Kita udah datang ke bukitnya, cuma ketutup kan. Mulai orang jualan VCD di situ. Udah ke zamannya masih jualan ya VCD kan. Ini ada bentuk bangunan gitu Belum tentu. Ya mungkin Allah simpan kali. Walau alam di mana. Jadi karena Nabi Isa masih ada tugas, Allah panjangkan, Pak. Itu skenario Allah, mau dihidupkan di mana kan suka-suka Allah. Jadi Nabi Isa wafatlah dia di umur 33, tapi dipindahkan hidupnya di langit kedua. Nabi Muhammad ketemu nggak waktu Mi'raj? Ketemu. Tapi sebelum Mi'raj dia sudah jadi makmum Nabi Muhammad, sempat turun waktu di Masjidil Aqsa. Jadi umatnya Nabi Muhammad dulu dia. Semua nabi bermakmum kepada Rasulullah. Itulah doa semua para nabi. Mereka minta menjadi umat Muhammad. Itu sahnya itu. Ya. Maka sahlah semua nabi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira nih menurut antum, itu Jibril yang ngajarin Nabi atau Nabi ngajarin Jibril? Zahirnya kan kayak Jibril itu ngajarin Nabi. Enggak, Jibril itu cuma petugas. Semuanya sudah ada dalam ruh qalbunya Rasulullah SAW. Kira-kira begitu ya. Oh, ini kalau ceritain panjang lagi nih. Kita skip dulu lah. Sederhananya, orang yang meninggal itu 2. Satu memang takdirnya habis. Yang kedua tugasnya habis. Kan dulu abah guru sekumpul habis ngaji kitab ngomong di Kalimantan. Biasanya ulama itu kalau udah selesai ngajar khatam tamat ngaji kitab, selesai tugasnya, dia berpulang kepada Allah. Bener pengalaman habis itu pulang. Dan berpulangnya baik-baik aja. Gak ada aneh-aneh, dia tahu dia mau berpulang. Ya. Beliau udah tahu tugasku sudah selesai. Ya. Jadi kita gak usah khawatir kalau tugas selesai pasti diambil Allah. Ya. Oh, ini saya masih banyak. Oh, udah itu bukan tugas kita. Itu mah tamak namanya. Emang mau masih ngambil tugas-tugas. Ya. Rehatlah kalau nggak bukunya kita jangan diambil. Ambil SOP kita aja. Ya, jangan ambil yang bukan bagian kita. Kira-kira begitu ya. Yang masih mau dipanjangkan ya, diwafatkan tapi belum maut. Ambillah tugas-tugas ahlullah. Tugas-tugas keluarganya Allah. Apa tugas mereka? Menyayangi makhluk di bumi, menjaga rahmat, menjaga kebaikan, menjaga keselamatan. Bukan bunuh-bunuhin orang, bukan fatwain sesat-sesatin orang, bukan. Tapi dia menyebar rahmah kemana-mana. Irhamu man fil ardh, yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi. Mau jadi agen rahmat Allah, agen kasih sayang Allah. Jadi mulai keluar dari sini tidak ada lagi suuzon kepada orang. Waspada boleh,